أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ikhwata iman, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-7, kita membahas bab yang ke-6 tentang tauhid, yaitu dengan bab minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi, bahwa termasuk dari perbuatan yang terjerumus kepada kesyirikan jika mengenakan gelang baik dari besi, dari logam mulia, ataupun dari kain, dari benang, dan yang semisalnya, dengan tujuan untuk menolak penyakit, menolak bencana, atau untuk kesembuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi tawakkaltu alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah berfirman, katakanlah, apakah kalian tidak melihat apa yang kalian sembah selain Allah? Sekiranya Allah menghendaki kepadaku kemudaratan, apakah ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau jika Allah menghendaki suatu rahmat kepadaku, apakah ada yang bisa menghalangi rahmat itu? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka katakanlah, aku hanya berserah diri dan mencukupkan diri dengan Allah, dan kepadanya lah orang-orang bertawakal. Ikhwas sekalian, bab ini menerangkan tentang di antara jenis kesyirikan itu, jika kita atau siapa saja itu menganggap bahwa dengan benda-benda keramat, dengan jimat-jimat yang digantungkan di tubuh kita, itu bisa menolak mudarat, bisa menyembuhkan dari penyakit dengan cara-cara kekuatan dan kegaiban yang ada pada benda itu. Maka di dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala minal wahinah faqala inji'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kata Imran bin Husain bahwa Nabi SAW melihat seorang sahabat, ia di tangannya mengenakan sebuah gelang, di mana gelang itu dibuat dari logam kuningan. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, untuk apa kamu mengenakan dan memakai gelang kuningan ini? Kata orang tersebut, sebagai penolak bala, sebagai penolak rasa lemah, rasa rendah. Maka kata Nabi, lepaskanlah dia, karena justru
gelang itu tidak menambah kepada kamu melainkan kehinaan dan kelemahan. Karena orang yang menggunakan barang, menggunakan cincin, gelang, kalung, apa saja yang merupakan benda-benda yang dianggap sebagai zimat dan keramat, memberikan kekuatan, pada dasarnya dia telah merendahkan dirinya, telah menghinakan dirinya, bahwa kemuliaan, kekuatan, dan keselamatan dirinya tergantung kepada benda tersebut. Padahal dia manusia lebih mulia daripada benda tersebut. Maka yang berhak melindungi dia, memuliakan dia, menjaga dia hanya yang lebih kuasa dari dia, yaitu penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berkata, lepaskanlah itu, karena dengan cara seperti itu kamu justru menambah hina dirimu, lemah dirimu. Dan kalau engkau mati dalam keyakinan seperti itu, maka kamu tidak akan selamat. Artinya kamu diazab karena kamu masih memiliki i'tikad yang syirik, menyekutukan Allah, yaitu mendapat manfaat, menolak mudarat, mencari keselamatan, perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah inti daripada ayat Al-Quran, Allahus Samad. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah yang Maha Esa, dan Allah tempat mengharap, tempat menggantungkan diri, menyandarkan segala kekuatan, segala keselamatan, perlindungan, penjagaan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir secara marfu dia mengatakan, man ta'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa saja orang yang menggantungkan kepada tubuhnya, pada dirinya, macam-macam jimat, baik berupa cincin, gelang, kalung, baik berupa logam, akar-akaran, ataupun berupa benang-benang, kain-kain yang di dalamnya dituliskan kalimat-kalimat khasiat, kalimat-kalimat karomah, maka tidak sama sekali akan disempurnakan oleh Allah dan tidak sama sekali akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa orang yang menggantungkan jimat-jimat dalam tubuhnya, maka ia telah berbuat syirik. Wali Ibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal khuma. Dalam riwayat Abu Hatim dari Hudzaifah, sahabat Nabi SAW, ketika Hudzaifah melihat seseorang yang di tangannya dia mengenakan gelang dari kain, yaitu dari anyaman-anyaman benang, yang ketika ditanya untuk apa, ia berkeyakinan itu untuk melindungi dirinya dari penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah itu langsung memutuskannya, gelang tersebut. Kemudian beliau membacakan ayat, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan tidaklah sebahagian banyak manusia beriman kepada Allah kecuali bercampur dengan kesyirikan. Maka bab ini mengajarkan kepada kita semua, di antara membersihkan diri dari kesyirikan adalah menjaga diri kita dari memakai aksesoris-aksesoris, baik itu cincin, gelang, kalung, kemudian anting, atau apa saja dari logam, dari kain, dari akar-akaran, dari rajah-rajah atau tulisan-tulisan, jimat-jimat. Itu semua bagian daripada perbuatan syirik. Semoga saum kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.